Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 613. Tuan Wen, pencuri yang datang untuk membuat masalah di negara baru kita sangat kuat. Jika dia tidak mencapai tingkat dewa, mungkin akan sulit untuk menyakitinya. Chen Zonglong tidak terpesona oleh kegembiraan memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Sejauh menyangkut situasi saat ini, jika Anda ingin berurusan dengan Su Chen, Anda tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan absolut. Itu hanya alam ilahi, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wen Changmin berkata dengan tenang sambil makan. Mungkinkah Tuan yang datang bersama Tuan Wen telah melampaui level dewa? Kata Chen Long dengan heran. Seni bela diri di Great Cold Republic kita berbeda dengan di negara barumu. Pengawal yang datang bersamaku kali ini adalah Master Tinju Kuno kelas 1 di Great Cold Republic kita. Dia juga Master nomor 1 di Great Cold Republic kita. Cold Republic, Dewa. Dia hanya seorang seniman bela diri di tingkat alam, jangan mempermasalahkannya. Wen Changmin memanggil pengawal di sampingnya. Mata Chen Zonglong berbinar ketika dia melihat pria parubaya yang tampak polos. Karena dari tubuhnya kita bisa dengan jelas merasakan temperamen yang tidak pemarah dan suka menyalahkan diri sendiri. Berdiri di depannya, seolah-olah ada rasa penindasan yang tak terlihat di sekelilingku. Itu menakutkan. Pengawal yang datang bersama Wen Changmin bernama Jin Yuanlai. Sebelum Su Chen pergi ke negeri Han, Jin Yuanlai adalah master peringkat kedua. Ketika Su Chen pergi ke negeri Han, 4 dari 5 master teratas mereka dibunuh olehnya. Jin Yuanlai yang menduduki peringkat kedua cukup beruntung bisa selamat dan masih hidup hingga saat ini. Setelah semua hal ini terjadi, Jin Yuanlai mendapat kesempatan untuk naik ke puncak. Dia tidak hanya menjadi pengawal pribadi Wen Changmin, tapi dia juga menjadi master nomor 1 di kerajaan Han. Tiba-tiba dia menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian. Setelah mengetahui asal-usul Jin Yuanlai, Chen Zonglong akhirnya merasa lega. Jika Jin Yuan datang untuk mengambil tindakan, maka tidak perlu takut pada Su Chen. Tuan Wen, saya mohon Anda membantu saya dalam hal ini, kata Chen Zonglong sambil tersenyum. Itu mudah untuk dibicarakan, tapi apa yang aku bicarakan denganmu sebelumnya, tidak apa-apa. Di tengah kata-katanya, Wen Changmin meninggalkan setengah poin. Jika Chen Zonglong tidak dapat memahami lagi apa yang dia maksud, maka dia tidak perlu lagi menjadi presiden. Tidak masalah. Selama Tuan Wen membantuku membunuh pencuri itu, kita bisa membicarakan kerjasama. Kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chen terlebih dahulu. Telepon lewat. Saat keduanya berbicara, suara perkelahian datang dari luar aula. Chen Zonglong tampak terkejut. Saat dia hendak mengirim seseorang untuk melihat apa yang terjadi, dia melihat pintu ruang perjamuan ditendang. Kedua penjaga yang menjaga pintu juga ditendang. Saya melihat pemuda itu masuk dengan tangan di saku. Wajah Chen Zonglong menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka Su Chen akan menemukan tempat ini. Namun Chen Zonglong tidak takut sama sekali karena dia sudah mencapai kesepakatan dengan Wen Changmin. Pengawal pribadinya Jin Yuanlai akan membantunya menyingkirkan Su Chen. Su Chen, kamu sangat berani, kamu berani datang ke sini. Setelah masuk, Su Chen awalnya berencana membuat keputusan cepat dan kemudian bertemu Lin Ruohan. Dia sedikit khawatir meninggalkannya sendirian di sana. Oh Tetkan C. Tanpa diduga, ketika saya masuk, saya melihat seorang kenalan lama. Dan Wen Changmin juga bingung setelah melihat Su Chen. Dia tidak menyangka akan bertemu Su Chen ketika dia datang ke sini untuk kunjungan kenegaraan. Melihat suasanamu, kamu pasti sudah makan enak. Su Chen, aku khawatir tidak dapat menemukanmu, tetapi aku tidak menyangka kamu akan melemparkan dirimu ke dalam perangkap. Biar ku beritahu, hari ini adalah hari kematianmu. Saya telah membunuh 2 penguasa kerajaan baru Anda di alam dewa. Apakah Anda ingin mengandalkan orang-orang di luar untuk berurusan dengan saya? Penjaga biasa tentu saja bukan tandinganmu, tapi orang di sampingku adalah Wen Changmin, Presiden Republik Dingin Besar, dan di sampingnya adalah penguasa kerajaan dingin nomor 1, Tuan Jin Yuanlai. Beraninya kamu menerobos masuk hari ini. Kemarilah, dan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kalau begitu tanyakan padanya apakah dia berani melakukan sesuatu padaku. Su Chen bersandar di pintu, bermain-main dengan rasanya. Su Chen, apakah kamu bercanda? Orang di depanmu adalah Presiden Negara Han, yang merupakan kekuatan tertinggi dunia. Penjaga di sekelilingnya bahkan lebih berdebar. Sebelum Chen Zonglong selesai berbicara, Wen Changmin dan Jin Yuan datang dan berlutut tanpa ragu-ragu. Selamat datang di Tuan Su. Suasana di ruang perjamuan sangat sunyi. Mata Chen Zonglong hampir jatuh. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Oke, kenapa kamu berlutut untuk Su Chen? Tanda seru. Wen, Tuan Wen, apa maksudmu? Dasar bajingan, kamu sebenarnya ingin kami berurusan dengan Tuan Su. Menurutku kamu sedang mencari kematian. Wen Changmin bergegas maju dan menamparkan Chen Zonglong dengan keras. Bagaimanapun, dia pernah menjadi anggota Departemen Militer Kerajaan Han, dan ketangkasan fisiknya berada di luar jangkauan orang biasa. Tamparan ini hampir membuat Chen Zonglong meragukan hidupnya. Tanpa bantuan Tuan Su, saya tidak akan bisa menjadi presiden negara Han.
Dia sekarang adalah dermawan terbesar saya, tetapi Anda meminta saya untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Dialah yang memilihmu sebagai presiden negeri Han. Tiba-tiba, Chen Zonglong merasa kepalanya berdengung. Sebelumnya dia masih bertanya-tanya, bagaimana dia, seorang wakil kepala staf, bisa duduk di posisi tinggi presiden. Tanpa diduga, Su Chen lah yang merekomendasikan dia untuk posisi tersebut. Memikirkan hal ini, tubuh Chen Zonglong bergetar. Apa yang dilakukan Su Chen hingga memiliki pengaruh yang begitu besar? Tanda seru. Chen Zonglong tidak akan pernah menyangka bahwa trik yang dia gunakan hari ini semuanya dimainkan oleh Han Guo. Jika tidak, Wen Changmin tidak akan bisa diyakinkan di depan Su Chen. Wajah Chen Zonglong pucat, lebih jelek dari orang mati, dan dia segera berlutut. Tuan Su, tolong selamatkan nyawa saya. Saya tahu saya salah. Tolong selamatkan hidup saya. Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi tahukah kamu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya tahu, saya tahu. Mulai sekarang, Tuan Su adalah tuanku, dan saya bersedia menjadi budak Anda. Karena kamu memiliki kesadaran seperti itu, maka aku akan mengampuni hidupmu. Jika kamu berani berpikir dua kali, kamu bisa bertanya pada Wen Changmin, dia tahu apa akhirnya. Tubuh Chen Zonglong bergetar dan dia bersujud berulang kali. Yakinlah, Tuan Su, saya akan bersumpah setia kepada Anda sampai mati, dan saya tidak akan pernah berani berpikir dua kali. Senyuman muncul di bibir Su Chen, lalu dia mengabaikan Chen Zonglong, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan meninggalkan ruang perjamuan. Wen Changmin dipenuhi keringat dingin dan merasa ngeri di dalam hatinya. Tuan Su menaklukkan negara lain kali ini. Kemudian, Su Chen kembali ke hotel, namun tidak lama kemudian, Lin Ruohan juga kembali. Saudara Chen, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Lin Ruohan berkata dengan heran. Semuanya sudah selesai. Aku ada pesta koktail malam ini, bisakah kamu ikut denganku? Bab 614. Ini adalah negara baru. Anda bahkan dapat menyelinap ke kawasan bisnis di sini. Ini benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Su Chen memuji sambil tersenyum. Wajah imut Lin Ruohan sedikit memerah. Awalnya saya tidak bisa masuk, tetapi karena banyak pengusaha kaya dari Selandia Baru yang menghadiri resepsi, saya menemukan Lu Sanchuan dan memintanya untuk membantu mendapatkan tiket. Oke, ayo pergi bersama malam ini. Karena masih ada waktu, Lin Ruohan membawa Su Chen ke pusat perbelanjaan terdekat dan membeli gaun malam untuk dikenakan ke pesta. Sore harinya, Patriark Xuanyuan mengantar mereka berdua ke tempat resepsi. Karena ini adalah negara yang berorientasi turis, dan negara baru ini dekat dengan laut. Jadi pesta koktail malam ini, tentu saja, dilakukan dengan kapal pesiar laut. Hal terindah di langit malam adalah bintang-bintang, dan di bawah bintang-bintang, orang yang paling cantik adalah Lin Ruohan. Saat ini, Lin Ruohan mengenakan gaun malam serba hitam, dengan kalung berlian berkilau di leher rampingnya. Wanita-wanita lain di jalan dibayangi. Saudara Chen, kudengar sepertinya ada pertunjukan selebriti di pesta koktail ini. Jika kamu suka menonton penampilan selebriti, aku bisa memanggil mereka dan tampil untukmu sendiri. Lin Ruohan tersenyum manis, sebenarnya, saya tidak terlalu suka mengejar bintang. Saya hanya ikut bersenang-senang, dan saya tidak terlalu antusias. Kemudian, keduanya masuk ke kapal pesiar bersama. Banyak orang berkumpul di ruang perjamuan kapal pesiar. Para pria mengenakan setelan jas yang layak dan para wanita mengenakan gaun malam yang indah dan mempesona. Di antara kerumunan, mereka saling bersulang dan menyapa dengan sopan. Kedatangan Lin Ruohan langsung menjadi fokus penonton. Hampir semua pria memperhatikannya. Di antara orang kaya di Selandia Baru, saya belum pernah melihat wanita secantik ini. Saudara Chen, silakan duduk sebentar. Saya akan pergi dan berbicara dengan seseorang. Saya akan segera kembali. Apakah kamu kenal semua orang ini? Ada seorang pengusaha kaya yang pernah saya lihat di TV sebelumnya, dan dalam dunia bisnis, tidak masalah apakah Anda mengenalnya atau tidak. Selama menguntungkan, maka Anda adalah teman. Kamu selalu memiliki teori ini, kata Su Chen sambil tersenyum. Lin Ruohan tersenyum manis dan berjalan menuju seorang wanita parubaya. Su Chen duduk di sudut. Untuk acara seperti ini, jika dia tidak datang bersama Lin Ruohan, dia sama sekali tidak tertarik untuk berpartisipasi. Dia hanya akan bertindak sebagai pengawal jika dia datang sendiri. Ya Tuhan, kenapa mereka ada di sini? Ketika Su Chen dan Lin Ruohan bertemu, seruan terkejut datang dari sudut ruang perjamuan. Pembicaranya adalah seorang wanita. Dia tinggi dan mengenakan rok pendek berwarna merah, yang memperlihatkan hampir semua bagian yang terlihat. Wanita di depannya bernama Wu Sueling, dan Su Chen juga pernah bertemu dengannya sekali. Pada hari pertama dia datang ke Selandia Baru, wanita ini dan Feng Qi pernah membuat masalah bagi Su Chen. Namun pada akhirnya, Lu Sanchuan memaksanya untuk berlutut dan dia tidak berdiri sampai keesokan paginya. Ling Ling, ada apa? Aku membuatmu takut seperti ini. Pembicaranya adalah seorang pria muda dengan rambut berminyak dan bertubuh sedang. Dia adalah satu dari sedikit orang di tempat tersebut yang mengenakan pakaian kasual. Namun meski begitu, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Karena pemuda ini, namanya Luo Junji. Dia adalah pewaris keluarga Luo, keluarga terbesar kedua di negara baru.
Kekuatan keluarga Luo telah mencapai tingkat yang diketahui semua orang di negara baru. Dan diam-diam, beberapa orang bahkan mengidentifikasi mereka sebagai keluarga pertama. Karena keluarga Li nomor satu memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Chen Zhonglong. Jika hubungan ini dibuang, niscaya keluarga Luo lebih kuat dari keluarga Li. Ketenaran keluarga Luo yang luar biasa tidak dapat dipisahkan dari industri keluarga mereka. Sebagai Raja Pelayaran, negara baru, selama tahun-tahun depresi besar negara baru, pendapatan pajak seluruh negara didukung oleh keluarga Luo. Triliunan dana bahkan membuat keluarga Luo cukup kaya untuk menyaingi negara tersebut. Tanda seru. Bahkan di seluruh dunia, keluarga Luo memiliki pengaruh yang besar, apalagi di negara kecil yang baru. Oleh karena itu, di kalangan kaya di Selandia Baru, Luo Junji hampir seperti seorang pangeran. Tidak apa-apa, aku baru saja bertemu seorang kenalan. Wu Sueling mengangkat rambutnya dan berkata dengan gugup. Malam itu, dia telah mengalami teror Su Chen. Dia tidak pernah ingin melihat Su Chen lagi dalam hidupnya. Aku bahkan tidak mau berurusan dengan orang seperti itu. Ling Ling, melihat ekspresimu, sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Apakah pria itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Itu membuatmu sangat takut. Luo Junji tersenyum. Aku bercanda. Meskipun keluarga Wu kami tidak sebaik keluarga Luomu, kami tetaplah keluarga besar dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Bagaimana kami bisa takut pada orang lain? Wu Sueling berkata dengan tenang. Karena kamu tidak mau bicara, aku tidak akan bertanya. Tapi wanita itu cukup baik. Aku harus pergi menemuinya, kalau tidak pesta koktail malam ini akan sia-sia. Melihat Luo Junji mengincar Lin Ruohan, ekspresi Wu Sueling berubah drastis dan dia dengan cepat berkata. Tuan Luo, dengarkan nasihatku, sebaiknya kamu tidak main-main dengan wanita itu. Wu Sueling dengan jelas mengetahui hubungan antara wanita itu dan Su Chen. Jika Luo Junji memprovokasi dia, dia pasti akan sengsara. Kenapa? Wanita itu terlarang. Luo Junji mengangkat alisnya. Sungguh tak tersentuh. Biarpun kamu adalah putra Raja Kapal, jangan bertindak gegabah. Wu Sueling tidak tahu betapa kuatnya Su Chen. Tapi dia bisa membuat Lu Sancuan berlutut, jadi energi yang tersembunyi di dalam dirinya melebihi orang biasa. Jika Luo Junji berani mengambil tindakan gegabah, dia mungkin akan menderita kerugian. Dan Feng Qi adalah contoh terbaik. Haha, Ling Ling, kamu menjadi semakin lucu. Aset keluarga Luo kami mencapai triliunan. Di lingkaran keuangan di seluruh dunia, selama nama keluarga Luo kami disebutkan, tidak ada yang berani menyangkal mukanya. Dan di Xinguo, ada begitu banyak orang di negeri ini, saya benar-benar ingin tahu siapa yang tidak boleh saya sakiti. Ini. Karena dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Luo Junji, Wu Sueling tidak ingin Luo Junji membahayakan dirinya sendiri, jika tidak, dialah yang akan menderita. Tapi untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan alasan untuk menghentikannya. Karena kamu ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu, tapi ingat, mulailah percakapan dan jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Haha, itu tergantung suasana hatiku. Luo Junji berkata dengan sangat berani. Wanita cantik sekali, bukankah akan sia-sia jika dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan? Wu Sueling memegangi dahinya dengan kesakitan. Dia tidak mendengar apapun. Sambil memegang gelas anggur, Luo Junji berjalan menuju Lin Ruohan di bawah tatapan semua orang. Wanita cantik ini, saya dengar Anda akan membicarakan proyek pengembangan pariwisata lagi. Bab 615. Di lapangan, Lin Ruohan sedang memegang anggur merah dan berbicara dengan seorang wanita parubaya. Meski dia tidak minum, hal itu tidak mempengaruhi percakapan menyenangkan di antara keduanya. Namun di tengah percakapan, Lin Ruohan menemukan bahwa seorang pria muda berjalan tidak jauh dari sana dan dengan paksa bergabung dalam obrolan tersebut. Tentu, Lin Ruohan memisahkan pekerjaan dan kehidupan. Dalam hidupnya, dia sangat tidak mau berhubungan dengan generasi kedua yang kaya ini. Namun di tempat kerja, ia merasa selama tidak melanggar moralitas, masih ada ruang untuk negosiasi dalam segala hal. Melihat Luo Junji, wanita parubaya yang sedang berbicara dengan Lin Ruohan dengan cepat memperkenalkan. Tuan Luo, ini Lin Ruohan, Presiden Grup Lin Luar Negeri Tiongkok. Mes. Lin, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Luo Junji, putra Raja Kapal, negara baru kita. Jika Anda ingin mengembangkan proyek pulau buatan secara mendalam, Anda harus membutuhkan kapal pesiar. Untuk ini bisnis, hubungi mereka kerjasama keluarga Luo tepat. Setelah wanita parubaya itu memperkenalkan diri sambil tersenyum, dia diam-diam berdiri di samping. Meskipun perusahaannya memiliki nilai pasar puluhan miliar, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keluarga Luo. Lebih baik menjauh darinya. Bagaimanapun, bisnis perusahaannya bergantung pada keluarga Luo untuk bertahan hidup. Luo Junji adalah orang pertama yang berbicara sambil memegang segelas anggur, Mes. Lin, saya baru saja mendengar bahwa Anda akan mengembangkan proyek pulau buatan. Saya rasa kami dapat membantu Anda dengan kapal pesiar. Oke, itu yang aku cari. Mes. Lin, saya punya saran. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Tidak apa-apa untuk mengatakannya saja. Lin Ruohan berkata perlahan.
Jika kamu ikut denganku malam ini, kami tidak dapat mengambil apapun dari proyek itu dan memberikan semuanya kepadamu secara gratis. Begitu kata-kata ini keluar, menarik perhatian semua pria yang hadir. Karena sejak awal, mata mereka hampir tertuju pada Lin Ruohan, memperhatikan setiap gerakannya. Mereka berharap dia akan lebih sering melihatnya, yang akan dianggap suatu kehormatan. Meskipun orang-orang ini memiliki pemikiran buruk tentang Lin Ruohan, tidak ada yang berani melakukannya. Tapi sekarang, Tuan Luo yang terkenal benar-benar mengambil inisiatif untuk memulai percakapan, dan sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Ekspresi Lin Ruohan tenang, tanpa menunjukkan rasa jijik, dan dia mengangkat gelasnya ke arah Luo Junji. Tuan Luo, menurutku tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Dia sebenarnya menolak. Dan itu sangat mudah. Semua orang yang hadir agak tidak terduga. Luo Junji Khe adalah putra Raja Pelayaran Negara Baru, kecuali keluarga Li, yang merupakan kerabat kaisar, tidak ada yang bisa menandinginya. Penolakannya yang terang-terangan sama dengan menyangkal wajah Tuan Luo. Di negara baru, sepertinya tidak ada wanita yang berani melakukan ini. Nona Lin, Anda berasal dari Zonghai, dan Anda mungkin tidak mengetahui kekuatan keluarga Luo kami. Jika Anda ingin mengobrol lebih banyak dengan saya tidak keberatan memperkenalkan Anda pada situasi keluarga Li kami, dan ada sesuatu, aku juga ingin mengingatkanmu bahwa akulah satu-satunya pewaris keluarga Li. Tuan Luo, sepertinya Anda telah melakukan kesalahan. Tidak peduli siapa Anda, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apa gunanya memberitahukan hal ini kepada saya? Lin Ruohan menjawab sambil tersenyum. Di dunia ini, mencoba ngobrol dengan Lin Ruohan lebih sulit daripada mencapai langit. Mes. Lin, kaulah yang aku, Luo Junji, sukai, dan aku tidak akan menyerah begitu saja. Wah, kamu ada hubungannya dengan dia. Tanpa peringatan, suara dingin terdengar, menyebabkan semua orang di ruang perjamuan merasa kedinginan. Rasa dingin yang terpancar dari pria itu sungguh membuat jantung berdebar-debar. Melihat Su Chen berdiri, jantung Wu Sueling berdebar kencang saat dia berdiri jauh. Apa yang sedang dilakukan Luo Junji? Aku sudah memberitahunya bahwa itu sudah cukup, tapi dia tetap tidak mendengarkan. Melihat Su Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Luo Junji tersenyum dan berkata, aku baru saja melihatnya. Seharusnya kamu adalah teman pria yang datang ke sini bersamanya. Benar sekali. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu. Luo Junji berhenti dan melanjutkan. Aku telah jatuh cinta dengan wanitamu. Berikan dia padaku. Lalu keluarga Luo kami akan memberimu kesempatan untuk bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Aku tidak sabar. Para pengusaha kaya yang hadir diam-diam tidak bisa berkata-kata. Demi mengejar seorang wanita, dia justru membuat syarat seperti itu. Ini benar-benar investasi yang besar. Jika kita bisa bekerja sama dengan keluarga Luo, setidaknya kita bisa mendapat untung lebih dari 500 juta. Sama sekali tidak ada alasan untuk menolak. Patah. Tertangkap lengah. Su Chen menamparkan wajah Luo Junji dengan tegas dengan pernyataan yang meremehkan. Engah. Seteguk besar darah muncrat, dan Luo JJ terbang seperti sampah. Jatuh ke tanah dengan keras. Hasil ini mengejutkan semua orang, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Ini adalah negara baru, dan bahkan Luo Junji berani melawan. Apa dia tidak tahu betapa kuatnya keluarga Luo? Itu adalah keluarga besar yang bahkan harus dihadapi oleh presiden. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh orang China. Berita seperti itu sangat menarik. Ketika Luo Junji dipukuli, pengawal keluarga Luo yang bersembunyi di kegelapan segera bergegas. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Setelah Luo Junji ditolong, semua orang menemukan bahwa wajahnya telah dipukuli hingga berubah bentuk. Meski operasi plastik, saya khawatir tidak akan sama lagi. Wu Sueling menutupi wajahnya tanpa daya. Dia sudah mendapat firasat bahwa hal seperti ini akan terjadi. Tapi dia sangat penasaran dengan metode apa yang akan digunakan pria bernama Su Chen untuk menenangkan amarah keluarga Luo. Luo Junji tidak memiliki kemampuan bertarung, tetapi keluarganya berbeda. Bahkan presiden harus memberikan perhatian pada keluarga Luo ketika dia bertemu mereka. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan masyarakat Qinglong. Saya tidak tahu bagaimana dia akan menghadapinya ketika saatnya tiba. Sial, apa kamu buta? Apa kamu tidak melihat kalau aku dipukuli? Kenapa kamu tidak pergi dan membunuhnya? Luo Junji mengumpat dengan keras. Saya mengerti, guru. 4 pengawal mengepung Su Chen dan Lin Ruohan, dan suasana di tempat tersebut sangat tegang. Baru-baru ini saya mendengar bahwa Luo Shaoxin mengganti pengawalnya, dan dikatakan bahwa mereka masih pejuang. Sekarang dia akan sangat menderita. Inilah harga yang dibayar seorang pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Tapi ini tidak apa-apa. Dibunuh oleh 4 pengawal Tuan Luo lebih baik daripada dibunuh oleh keluarga Luo. Penderitaanmu akan lebih sedikit. Semua orang di lapangan membicarakannya, dan hanya Wu Sueling yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia bahkan tidak bisa menangani beberapa prajurit, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk membuat masyarakat Azure Dragon menyerah? Sudah terlambat, tapi segera, keempat pengawal Luo Junji bergegas menuju Su Chen. Bang 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 bang. Dengan 4 suara teredam, keempat pengawal Luo Junji semuanya terjatuh ke tanah dan pingsan. Apakah Anda dapat berdiri lagi adalah sebuah pertanyaan.
Keempat pengawalku, dikalahkan dengan mudah. Bab 616. Melihat pengawal yang tidak sadarkan diri, mata semua orang yang hadir hampir jatuh. Keempat prajurit kuat itu dikalahkan dengan mudah. Tapi sekali lagi, mereka juga ingin berterima kasih kepada Su Chen atas kebaikannya. Jika dia benar-benar ingin membunuh orang, maka keempat orang ini mungkin tidak memiliki abu yang tersisa. Alasannya adalah dia tidak ingin Lin Ruohan melihat darah. Kenapa kamu tidak keluar? Luo Junji sudah tertegun, dan tubuhnya gemetar saat mendengar perintah Su Chen. Dia bahkan melupakan rasa sakit di wajahnya dan berlari merangkak. Kemudian keempat pengawal yang pingsan itu digendong oleh petugas di kapal pesiar tersebut, jika tidak maka penyambutan tidak dapat dilanjutkan. Setelah apa yang terjadi pada Luo Junji, semua orang yang hadir sangat kagum terhadap Su Chen dan Lin Ruohan. Bahkan Luo Junji berani memukulnya, anak ini gila sekali. Namun, ada sekelompok orang lain yang memiliki banyak urusan bisnis dengan keluarga Luo. Saya juga tahu kekuatan sebenarnya dari keluarga Luo. Dikatakan bahwa masih ada pendeta kuat yang mengintai di keluarga Luo. Dan dia telah mencapai alam setengah dewa. Melihat seluruh negara baru, ada semua ahli yang bisa menduduki peringkat 3 besar. Sekarang dia telah mengalahkan Luo Junji, yang menantinya adalah badai dahsyat keluarga Luo. Bisnis ini hampir dibicarakan, dan Lin Ruohan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi sekarang, kapalnya sudah berangkat 5 menit yang lalu. Akan merepotkan bagi mereka berdua untuk turun, jadi mereka tetap di sini saja. Bersiaplah untuk menonton program kecil sebentar, sekedar untuk bersantai. Semua orang di resepsi juga menunggu tarian dimulai. Karena banyak orang yang datang ke sini tanpa istri dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmatinya. Di ruang tunggu di lantai 2 hotel, 2 wanita sedang duduk. Salah satunya sudah cukup tua, sekitar 40 tahun, namun sangat terawat. Sekilas, dia terlihat tidak berbeda dengan wanita berusia 30-an. Tapi Su Chen akan terkejut jika dia ada di sini. Karena wanita di depanku adalah agen Qin Mengyao, Zhang Yaping. Namun, orang di sebelahnya bukanlah Qin Mengyao, tapi bintang wanita muda lainnya. Nama wanita muda itu adalah Mo Xiaoxi, dia adalah bintang wanita terkenal di bidang film, televisi dan nyanyian. Dia juga pendatang baru yang sangat dipuji oleh perusahaan mereka dan ditugaskan menjadi staf Zhang Yaping, berharap untuk perkembangan yang lebih baik. Saudari Zhang, terima kasih telah membantu saya mendapatkan kesempatan bagus ini. Saya pasti akan menghargainya. Mo Xiaoxi berkata dengan penuh terima kasih. Wah, kesempatan ini jarang sekali. Kalau nanti mau menyanyi, kamu harus tampil sempurna. Yang terbaik adalah membuat bos-bos besar memusatkan perhatiannya padamu. Kalau bisa mendapat apresiasi mereka, barulah festival film akan diadakan. Itu milikmu. Zhang Yaping berkata dengan serius. Ya, aku mengerti, kakak Zhang. Setelah mengatakan itu, Mo Xiaoxi sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu. Saudari Zhang, ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Kapan saya mendapat kesempatan untuk bertemu Tuan Su dari Jiangnan? Saya sudah mengaguminya sejak lama. Saat dia berbicara, mata Mo Xiaoxi bersinar. Karena dia telah merasakan kekuatan guru Jiangnan Su dari petunjuk. Meskipun Qin Mengyao awalnya memiliki pengaruh besar, dia belum mencapai titik di mana semua orang mengenalnya. Dan sekarang, dia adalah idola nasional sejati, dan dia juga akan pindah ke layar lebar, dan di antara mereka, kekuatan pendorong terpenting di balik layar adalah Master Su yang terkenal. Dan dia juga mendengar bahwa Su Chen awalnya hanya berada di provinsi Jiangnan dan memiliki kekuatan untuk menutupi langit dengan satu tangan. Tapi sekarang, tampaknya seluruh Zonghai telah menyerah di bawah kakinya. Jika dia bisa berteman dengan orang besar, ketenaran masa depannya mungkin akan lebih luas daripada Qin Mengyao. Zhang Yaping berpikir sejenak dan akhirnya berkata, mari kita bicarakan hal ini setelah Anda mendapatkan aktrisnya terlebih dahulu. Jika suasana hati Tuan Su sedang baik, saya dapat membantu Anda memperkenalkannya. Kalau begitu terima kasih, Saudari Zhang. Aku mencintaimu. Mo Xiaoxi berkata sambil tersenyum. Tetapi izinkan saya mengatakan hal-hal buruknya terlebih dahulu. Jika Anda memiliki kesempatan, dan Anda benar-benar bertemu dengan Tuan Su, Anda harus menjaga sikap rendah hati. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki sosok yang baik dan wajah yang cantik dan mencoba merayu Tuan. Perhatian Su, jika tidak maka akan mudah kontraproduktif. Ini. Ekspresi Mo Xiaoxi agak tidak wajar. Idenya sebelumnya adalah mengandalkan tubuhnya sendiri untuk mencapai puncak. Bagaimanapun, sosok saya bahkan lebih baik daripada Qin Mengyao dan lebih feminin daripada dia. Namun kata-kata Zhang Yaping membuat masalah ini semakin sulit ditangani. Saya mengerti, Saudari Zhang, jangan khawatir. Zhang Yaping mengangguk, oke, kamu harus bersiap dulu. Kita akan pergi ke pertunjukan nanti, jadi jangan tunda lagi. Bagus. Setelah meninggalkan kapal pesiar, Luo Junji dikirim kembali ke rumah Luo oleh staf di kapal. Di istana keluarga Luo, seorang pria parubaya kekar duduk. Pria parubaya memiliki wajah berkarakter Tionghoa dan alis tebal, dan di sampingnya, ada dua wanita berdiri dengan congsam berbelahan tinggi, menuangkan teh dan air dari waktu ke waktu, yang sangat nyaman. Nama pria parubaya itu adalah Luo Sukang, dan dia adalah raja pelayaran terkenal di negara baru.
Di seluruh negara baru, jika bukan keluarga Li dan Presiden, mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Maka keluarga Luo mereka benar-benar keluarga terbesar, dengan kekayaan bersih triliunan yang tak tertandingi oleh siapapun. Sekalipun dikatakan lebih rendah dari 1 orang dan lebih unggul dari 10.000 orang, itu tidak berlebihan. Jika hanya karena uang, tidak mungkin keluarga Luo memiliki posisi terhormat di negara baru. Karena duduk di sebelah Luo Sukang, ada seorang lelaki tua dengan alis putih. Orang tua beralis putih itu sudah cukup tua. Dilihat dari penampilannya, usianya setidaknya lebih dari 100 tahun. Nama orang tua itu adalah Cao Yongming, keterampilan seni bela dirinya telah mencapai tingkat setengah dewa, dan dia adalah master peringkat ketiga di negara baru. Di sini ada gengsi yang sangat tinggi. Justru karena keberadaannya keluarga Luo menjadi terkenal di negara baru. Karena berkali-kali, Chen Zonglong tidak punya pilihan selain bertanya kepada kedua penguasa alam ilahi itu. Dan dalam beberapa masalah sulit, Cao Yongming harus dimintai bantuan. Bolak-balik ini telah menyebabkan status keluarga Luo meroket. Bahkan Chen Zonglong ingin memberi keluarga Luo 3 poin dan tidak berani berselisih dengan mereka dengan mudah. Saat keduanya sedang menikmati teh di halaman, pintu dibuka. Luo Junji tersandung. Begitu dia kembali ke istana, dia melihat ayahnya dan Cao Yongming sedang minum teh di taman. Ayah, kakek Cao, aku diintimidasi, kamu harus membalaskan dendamku. Cobalah. Luo Sukang terkejut saat melihat Luo Junji di depannya. Dia tanpa sadar menendang Luo Junji beberapa meter jauhnya. Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi anakku. Bersambung.